Sekilas, jika sedang dilihat pada waktu hewan ini menggali tanah, hewan ini akan terlihat seperti kelinci. Tapi jika dilihat pada saat hewan ini sedang mengendus, maka hewan ini terlihat seperti babi. Maka, manakah asumsi yang benar untuk hewan ini? Kelinci ataukah babi? Hewan ini bernama aardvark atau babi tanah. Hewan yang memiliki wujud seperti gabungan antara tubuh babi hutan dan kuping yang dari kelinci ini berasal dari Afrika Selatan dan banyak ditemukan di daerah Gurun Sahara, bagian selatan Afrika. Aardvark tergolong dalam jenis hewan soliter dan nokturnal. Mereka lebih sering menghabiskan siang harinya untuk tidur di dalam lubang yang telah dibuatnya sendiri. Dan mereka akan mulai beraktivitas pada malam hari, seperti mencari makan lalu kembali ke lubang bawah tanah. Karakteristik dari hewan ini yaitu aardvark mampu tubuh mencapai panjang hingga 2,5 meter dengan berat 60-80 kg. Aardvark memiliki kulit tebal yang dapat melindungi tubuhnya dari fluktuasi suhu dan dari gigitan serangga. Mereka memiliki rambut yang jarang seperti babi hutan dan memiliki moncong panjang tapi tidak ada tanduk. Karena hewan ini mempunyai aktivitas menggali dalam tanah, mereka memiliki kemampuan untuk menutup lubang hidungnya untuk mencegah debu dan hewan kecil seperti serangga untuk tidak masuk ke lubang hidungnya selama hewan ini sedang menggali untuk membuat sarang atau sedang keadaan beraktivitas lainnya. Dan uniknya lagi, aardvark ini mampu melipat telinganya yang panjang untuk mencegah debu dan pasir atau serangga kecil masuk ke dalam kupingnya. Untuk membuat lubang dalam tanah, aardvark dibekali dengan cakar yang kuat tentunya. Dan telapak tangan hewan ini mirip seperti sekop, jadi mempermudah dan mempercepat mereka dalam menggali tanah untuk membuat sarang, hingga mampu mencapai kedalaman 60 cm dalam waktu 15 detik saja. Dan umumnya mereka biasanya mencapai kedalaman 10 meter untuk memutuskan membuat sarang, dilengkapi dengan pintu masuk. Hewan ini tidak memiliki indera penglihatan yang bagus, tetapi hewan ini memiliki penciuman yang tajam untuk mencari mangsa dan mengetahui ancaman. Habitat mereka tersebar di hampir belahan bumi Afrika, dari hutan hingga gurun yang kering sekalipun. Mereka identik dengan tanah yang gembur, tidak terlalu keras. Untuk mencari makan, babi tanah ini mengandalkan lidahnya yang lengket dan penciuman yang tajam untuk mempermudah mereka menemukan makanannya di dalam tanah. Umumnya mereka memangsa hewan kecil seperti rayap dan semut, tentu hewan-hewan yang mudah ditemukan pada habitatnya. Dan mereka juga memakan beberapa tanaman seperti mentimun Afrika. Keduanya bersifat simbiosis mutualisme, yaitu aardvark mendapat sumber energi dan gizi dari mentimun. Sedangkan keuntungan mentimun yaitu bijinya dibuang melalui kotoran aardvark ke lingkungan lainnya. Meski mereka hewan nokturnal yang beraktivitas pada malam hari, bukan berarti selalu aman dari predator yang mengancam keselamatan mereka. Dan ancaman bagi babi tanah ini yaitu ular, macan tutul, hyena, dan singa. Mereka tercatat juga terancam keselamatannya oleh pemburuan yang dilakukan oleh manusia. Karena hewan satu ini bersifat soliter, mereka hanya bertemu ketika musim kawin saja. Dan mereka terhitung matang secara seksual setelah mereka mencapai pada usia 2 tahun. Aardvark betina mengandung selama 7 bulan dan diketahui mereka melahirkan 7 bulan setelah melakukan perkawinan. Aardvark yang baru lahir dicatat memiliki berat rata-rata 2 kg dengan kulit merah muda, tidak berambut, dan sang induk akan menjaganya hingga bayi aardvark mencapai usia sekitar 2 minggu untuk mengajak bayi aardvark mencari makanan. Dan pada usia 3 bulan, aardvark akan diajarkan untuk mandiri untuk mencari makanannya sendiri. Lalu pada usia 6 bulan, aardvark mulai bisa menggali tanah dan membuat sarangnya sendiri. Para peneliti mencatat hewan ini dapat hidup hingga 20 tahun jika di dalam kandang. Dan diperkirakan mereka memiliki harapan hidup hingga 23 tahun jika hidup di alam liar, bahkan mungkin bisa lebih.